Tetanggaku selalu menghinaku wanita lumpuh yang cocok menikah dengan pria kurir paket. Setelah kami menikah, ternyata dia... Matahari pagi mulai menyelinap masuk melalui celah-celah tirai kamar Dewi, menerangi ruangan kecil yang menjadi tempat kerjanya sekaligus pelariannya dari dunia luar. Dewi duduk di kursi rodanya, dengan tangan-tangan cekatan memegang jarum dan benang. Mesin jahit tua berdiri tegak di sampingnya, setia menemani hari-harinya yang penuh ketekunan. Sejak kecelakaan yang membuat kakinya lumpuh saat ia masih remaja, hidup Dewi berubah total. Namun, ia tidak pernah membiarkan kondisinya menghalangi impian-impian kecilnya. Ia belajar menjahit sendiri, dan kini pekerjaan itu menjadi satu-satunya sumber penghasilannya. Namun, meskipun Dewi selalu berusaha untuk mandiri, ada satu hal yang tak bisa ia hindari. Tatapan iba dan komentar-komentar menyakitkan dari tetangganya. Mereka sering datang ke rumahnya bukan untuk bertamu, melainkan untuk memberikan nasihat atau sekadar bergosip tentang kehidupannya. Hari ini pun tak jauh berbeda. Dewi sedang berkonsentrasi menjahit gaun pesanan seorang pelanggan ketika terdengar suara pintu depan diketuk. Ia mendongak sejenak, lalu memutar kursi rodanya menuju pintu. Di luar, berdirilah Bu Siti, tetangga sebelah rumahnya yang gemar mengomentari segala hal, terutama tentang Dewi. Nak Dewi, sapanya dengan nada yang terdengar manis namun menyindir. Masih semangat ya bekerja? Tapi, sayang banget. Ya, kamu kan sudah cukup umur. Kapan nikahnya nih? Udah banyak tuh teman-temanmu yang udah punya anak 2, bahkan 3. Dewi tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan rasa tidak nyamannya. Saya baik-baik saja, Bu. Nikah itu rejeki, nggak bisa dipaksakan. Bu Siti tertawa kecil, tapi nadanya penuh ejekan. Iya sih, tapi kalau nggak cepet-cepet, nanti kamu malah nggak dapet-dapet loh. Apalagi kondisi kamu begini. Ya, mungkin cocoknya sama kurir paket aja kali ya. Kan dia juga cuma antar barang doang, nggak perlu mikirin yang macam-macam. Kata-kata itu seperti tusukan jarum kecil yang menusuk hati Dewi. Ia memaksakan senyum, lalu buru-buru menutup pintu dengan alasan harus melanjutkan pekerjaan. Setelah pintu tertutup, Dewi menundukkan kepala, meremas roknya erat-erat. Ia tahu bahwa Bu Siti hanyalah salah satu dari banyak orang di lingkungan itu yang sering mengucapkan hal serupa. Ada yang lebih halus, ada yang lebih kasar, tapi intinya sama. Mereka merendahkan dirinya karena kondisi fisiknya. Tapi Dewi tidak pernah mau menyerah pada omongan-omongan itu. Ia percaya bahwa hidupnya tidak ditentukan oleh apa kata orang lain. Meski begitu, ada kalanya ia merasa lelah. Lelah karena harus terus membuktikan bahwa ia bisa hidup mandiri. Lelah karena harus terus tersenyum meski hatinya terluka. Dan lelah karena harus terus bertahan di tengah dunia yang seringkali tidak ramah padanya. Hari itu, Dewi memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan omongan Bu Siti. Ia kembali ke mesin jahitnya, mencoba fokus pada pekerjaannya. Gaun yang sedang ia jahit adalah pesanan seorang pelanggan penting, dan ia ingin hasilnya sempurna. Jarumnya bergerak cepat, sementara pikirannya mulai melayang ke masa lalu. Dulu, sebelum kecelakaan itu terjadi, Dewi adalah gadis yang ceria dan aktif. Ia suka bermain bulu tangkis di lapangan dekat rumah, mengikuti lomba-lomba sekolah, dan bercita-cita menjadi desainer busana. Semua itu hilang dalam sekejap ketika mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan parah. Kakinya lumpuh, dan mimpi-mimpinya seolah runtuh bersama tubuhnya yang tak lagi bisa berdiri. Namun Dewi tidak pernah menyalahkan takdir. Ia tahu bahwa hidup terus berjalan, dan ia harus menemukan cara untuk tetap bergerak maju. Itulah sebabnya ia mulai belajar menjahit. Awalnya sulit,
tapi lambat laun ia semakin mahir. Pelanggan-pelanggan mulai datang, dan meskipun pendapatannya tidak besar, ia merasa puas karena bisa menghidupi dirinya sendiri. Sore harinya, saat matahari mulai tenggelam, Dewi menyelesaikan gaun pesanannya. Ia memandang hasil kerjanya dengan senyum kecil. Gaun itu indah, dengan detail bordir yang rumit. Ia tahu pelanggannya akan senang. Namun, saat ia meletakkan gaun itu ke dalam kotak kemasan, sebuah pemikiran melintas di benaknya. Apakah ia akan selalu hidup seperti ini? Sendirian, tanpa pasangan, hanya ditemani jarum dan benang? Pertanyaan itu membuatnya diam sejenak. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan soal pernikahan, bukan karena ia tidak ingin menikah, tapi karena ia merasa bahwa tidak ada yang akan menerima dirinya apa adanya. Tetangga-tetangganya sering mengatakan bahwa tidak ada pria yang akan mau menikahi wanita lumpuh seperti dirinya. Bahkan, mereka sering menyebut bahwa satu-satunya pria yang cocok untuknya hanyalah seorang kurir paket, seolah-olah pekerjaan itu adalah simbol kegagalan hidup. Dewi menghela napas panjang. Ia tahu bahwa omongan-omongan itu tidak benar, tapi kadang-kadang kata-kata itu berhasil merasuk ke dalam hatinya, membuatnya meragukan dirinya sendiri. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Ia harus terus maju, meskipun langkah-langkahnya terbatas. Di ujung hari itu, Dewi duduk di kursi rodanya, memandang keluar jendela. Langit sudah gelap, dan bintang-bintang mulai bermunculan. Ia berharap bahwa suatu hari nanti, ia akan menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya apa adanya. Bukan karena status, penampilan, atau kondisi fisiknya. Ia tidak tahu kapan atau bagaimana, tapi ia yakin bahwa cinta sejati pasti ada di luar sana, menunggunya. Hari itu, seperti biasanya, Dewi duduk di kursi rodanya, dengan tangan-tangan cekatan memegang jarum dan benang. Ia sedang menyelesaikan pesanan baru, sebuah gaun pengantin yang cukup rumit dengan detail bordir bunga mawar di bagian leher dan lengan. Pesanan ini adalah salah satu proyek terbesarnya sejauh ini, dan ia ingin hasilnya sempurna. Namun di tengah konsentrasinya, suara ketukan pintu depan mengalihkan perhatiannya. Dewi mendongak dari pekerjaannya, lalu memutar kursi rodanya menuju pintu. Saat membuka pintu, ia melihat seorang pria muda berdiri di sana, mengenakan seragam biru tua dengan logo perusahaan jasa pengiriman paket di dadanya. Di tangannya, ia membawa sebuah kotak besar yang tampak cukup berat. "Selamat siang, Mbak," kata pria itu dengan senyum ramah. "Ada paket untuk Mbak Dewi." Dewi mengangguk pelan. "Iya, saya Dewi. Silakan masukkan saja ke dalam." Pria itu tersenyum lagi, lalu melangkah masuk ke rumah Dewi tanpa ragu. Ia meletakkan kotak besar itu di atas meja kerja Dewi, tepat di samping mesin jahitnya. "Ini paketnya, Mbak. Bisa tolong ditandatangani di sini?" katanya sambil menyodorkan sebuah tablet elektronik. Dewi meraih stylus yang disodorkan, lalu menandatangani layar tablet dengan hati-hati. Saat ia mengembalikan stylus, ia sempat memperhatikan wajah pria itu lebih dekat. Ia memiliki mata yang hangat, senyum yang tulus, dan rambut yang agak berantakan, namun tetap terlihat rapi. Ada sesuatu di cara pria itu berbicara dan bertindak yang membuat Dewi merasa nyaman. "Terima kasih, Mas." Dewi berhenti sejenak, mencoba membaca nama di badge yang tersemat di seragam pria itu. "Mas Dimas?" Dimas tertawa kecil, mengangguk. "Iya, Mbak. Saya Dimas. Kalau ada apa-apa nanti bisa hubungi customer service ya, Mbak. Saya cuman kurir, jadi nggak bisa bantu banyak kalau ada masalah teknis." Dewi tersenyum tipis. "Baik, terima kasih Mas Dimas." Setelah itu, Dimas pamit dan meninggalkan rumah Dewi.
Namun entah kenapa Dewi tidak bisa langsung kembali bekerja. Pikirannya masih tertinggal pada senyum tulus Dimas dan caranya yang sopan membantu membawa paket masuk ke rumahnya. Tidak seperti beberapa kurir lain yang sering datang hanya sekadar menyerahkan paket di depan pintu, Dimas tampak berbeda. Honda, tidak terburu-buru, tidak kasar, dan bahkan memberikan kesan bahwa ia benar-benar peduli pada pelanggan. Beberapa hari kemudian, Dimas kembali datang ke rumah Dewi untuk mengantarkan paket lain. Kali ini, ia membawa 2 kotak kecil yang lebih ringan. Saat Dewi membuka pintu, Dimas menyapanya dengan senyum yang sama, seperti pertemuan pertama mereka. "Lagi sibuk, Mbak?" tanyanya setelah menyerahkan paket. "Enggak juga, cuman lagi menjahit," jawab Dewi, mempersilakan Dimas masuk. "Kalau Mas Dimas sendiri?" "Sepertinya sibuk banget ya, soalnya sering lihat Mas Dimas keliling kompleks." Dimas tertawa kecil. "Iya Mbak, kadang-kadang emang padat banget, apalagi kalau musim promo online shop. Tapi, ya, lumayan lah, bisa olahraga gratis keliling kompleks." Ia mengedipkan mata, membuat Dewi tersenyum kecil. Mereka mulai berbincang lebih lama. Dimas bercerita tentang pekerjaannya sebagai kurir, tentang bagaimana ia harus bangun pagi-pagi sekali untuk mengambil paket dari gudang, lalu mengantar ke berbagai tempat. Dewi mendengarkan dengan antusias, terkadang menyela dengan pertanyaan-pertanyaan kecil. Sebaliknya, Dimas juga tertarik mendengar cerita Dewi tentang pekerjaannya sebagai penjahit. "Wah, hebat banget, Mbak," kata Dimas saat Dewi menunjukkan beberapa hasil jahitannya. "Gaun-gaun ini indah banget. Mbak Dewi pasti udah jago banget ya?" Dewi tertawa kecil, merasa malu. "Enggak juga, Mas. Cuman belajar sendiri aja dari internet sama buku-buku. Tapi, ya, alhamdulillah, pelanggan suka." Dimas mengangguk, lalu berkata dengan nada serius, "Keren banget, Mbak. Jarang-jarang ada orang yang bisa mandiri kayak Mbak Dewi. Nggak semua orang punya semangat kayak Mbak." Komentar itu membuat Dewi terkejut. Selama ini, ia terbiasa mendengar omongan negatif dari tetangga-tetangganya. Bahkan, Bu Siti sering menyebut bahwa ia tidak akan pernah mendapatkan jodoh karena kondisi fisiknya. Namun, Dimas justru memujinya, menghargai usaha kerasnya, dan tidak pernah sekalipun menyinggung soal kursi roda atau kondisi fisiknya. Seiring waktu, Dimas sering datang ke rumah Dewi. Kadang-kadang ia mengantarkan paket, kadang-kadang hanya sekadar mampir untuk mengobrol. Mereka mulai saling mengenal lebih dekat. Dewi mengetahui bahwa Dimas berasal dari keluarga sederhana, dan ia bekerja keras untuk membantu ekonomi keluarganya. Sementara itu, Dimas juga mulai memahami perjuangan Dewi dalam menjalani hidup sehari-hari sebagai wanita lumpuh yang mandiri. Namun, ada satu hal yang membuat Dewi merasa heran. Meskipun Dimas selalu bersikap ramah dan perhatian, ia seringkali menerima panggilan telepon penting saat sedang mengobrol dengan Dewi. Setiap kali telepon berdering, Dimas akan segera menjauh, berbicara dengan nada rendah dan tampak serius. Awalnya, Dewi tidak terlalu memikirkannya. Namun, semakin sering ia melihat perilaku itu, semakin besar rasa penasarannya. Suatu sore, saat Dimas sedang membantu Dewi memperbaiki kursi rodanya yang rusak, Dewi akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, "Mas Dimas, maaf ya, aku cuma penasaran. Kok sering banget dapat telepon penting gitu? Kayaknya bukan telepon biasa deh." Dimas tertawa kecil, lalu menggaruk kepala. "Oh, itu. Yah, nggak apa-apa kok, Mbak. Cuman urusan kerjaan aja. Kadang-kadang ada masalah teknis di lapangan, jadi harus langsung di-handle." Jawaban itu cukup logis, tapi Dewi merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Namun, ia tidak mau memaksa.
Lagi pula, Dimas selalu bersikap baik padanya, dan ia tidak ingin merusak hubungan mereka hanya karena rasa penasaran. Di sisi lain, para tetangga mulai memperhatikan kedekatan Dewi dan Dimas. Bu Siti, yang sering menjadi biang gosip, mulai menyindir Dewi setiap kali mereka bertemu. Nak Dewi, katanya sering kedatangan kurir ya. Wah, cocok banget tuh, kurir sama penjahit lumpuh. Pasangan idaman deh. Ujar Bu Siti dengan nada menyindir. Dewi hanya tersenyum tipis, mencoba tidak terlalu memikirkan omongan itu. Ia tahu bahwa Bu Siti hanya iri melihatnya dekat dengan Dimas. Namun dalam hati, ia juga mulai merasa khawatir. Apakah hubungannya dengan Dimas hanya akan menjadi bahan ejekan bagi tetangga-tetangganya? Meski begitu, Dewi tidak bisa menyangkal bahwa ia merasa nyaman bersama Dimas. Pria itu selalu membuatnya merasa dihargai, dihormati, dan dicintai apa adanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dewi merasa bahwa ia mungkin bisa menemukan cinta sejati. Bahkan jika cinta itu datang dari seorang kurir paket. Hari-hari berlalu, dan kedekatan antara Dewi dan Dimas semakin terasa nyata. Mereka tidak hanya bertemu saat Dimas mengantarkan paket, tapi juga mulai saling berkomunikasi melalui telepon atau pesan singkat. Awalnya, percakapan mereka hanya seputar pekerjaan. Dimas menanyakan apakah Dewi sudah menerima paket dengan selamat, atau Dewi memberikan saran kecil tentang rute pengiriman yang lebih efisien. Namun, lama-kelamaan topik pembicaraan mereka mulai bergeser ke hal-hal yang lebih pribadi. Suatu malam, setelah seharian bekerja menjahit gaun pesanan pelanggan, Dewi mendapatkan pesan dari Dimas. "Mbak Dewi, masih kerja?" Dewi tersenyum kecil melihat layar ponselnya. Ia sedang duduk di kursi rodanya, memandang keluar jendela sambil menikmati secangkir teh hangat. Dewi: "Iya, Mas, lagi ngejahit gaun pengantin. Kamu sendiri masih nganter paket?" Dimas: "Enggak, udah selesai tadi sore. Sekarang lagi istirahat." Di rumah: "Mbak Dewi sering banget kerja sampai malam ya?" Dewi: "Iya, soalnya kalau nggak selesai hari ini, besok bakal keteteran. Pelanggan kadang minta cepet." Dimas: "Hebat banget, Mbak. Aku salut sama semangat Mbak Dewi. Kadang aku aja males kalau disuruh kerja lembur." Dewi tertawa kecil membaca balasan itu. Ada sesuatu dalam cara Dimas memujinya yang membuat hatinya merasa hangat. Bukan karena pujian itu sendiri, tapi karena ia bisa merasakan bahwa Dimas benar-benar tulus. Ia tidak pernah sekalipun menyebut kondisi fisik Dewi sebagai hambatan, bahkan tidak pernah menyinggung soal kursi roda. Bagi Dimas, Dewi adalah wanita yang kuat, mandiri, dan penuh semangat, bukan seorang penyandang disabilitas yang harus dikasihani. Beberapa hari kemudian, Dimas datang ke rumah Dewi bukan untuk mengantar paket, melainkan hanya untuk mengobrol. Ia membawa 2 kotak kecil berisi kue tradisional yang dibeli dari pasar dekat rumahnya. "Ini buat Mbak Dewi," katanya sambil menyerahkan kotak itu. "Aku ingat Mbak bilang suka makan kue kering, jadi beliin sedikit." Dewi menerima kotak itu dengan senyum lebar. "Wah, makasih banget Mas Dimas. Nggak usah repot-repot beliin aku kue segala." "Nggak apa-apa, Mbak. Anggap aja hadiah kecil buat Mbak Dewi yang udah kerja keras tiap hari," kata Dimas sambil duduk di kursi tamu. Mereka mulai berbincang tentang banyak hal. Dari cerita lucu tentang pelanggan Dimas yang suka marah-marah karena paket telat sampai, hingga impian Dewi untuk suatu hari nanti membuka butik kecil miliknya sendiri. Dimas mendengarkan dengan penuh perhatian, bahkan memberikan beberapa saran tentang bagaimana Dewi bisa memulai bisnisnya secara online. "Kalau Mbak Dewi mau, aku bisa bantu cari info tentang platform online shop yang bagus,"
kata Dimas. Aku lumayan paham soal itu, soalnya sering lihat penjual-penjual online yang pakai jasa pengiriman kita. Dewi tersenyum, merasa terharu. Kamu baik banget, Mas Dimas. Nggak semua orang kayak kamu yang mau peduli sama orang lain. Dimas tertawa kecil, lalu berkata dengan nada serius. Aku cuma pengen Mbak Dewi tahu kalau kamu nggak sendirian. Ada aku di sini, Mbak. Kalau ada apa-apa, Mbak Dewi bisa panggil aku kapan aja. Pernyataan itu membuat Dewi terdiam sejenak. Ia tidak tahu harus merespons apa. Selama ini, ia terbiasa hidup sendiri, menghadapi tantangan-tantangan hidup tanpa bantuan orang lain. Tapi, ada sesuatu dalam kata-kata Dimas yang membuatnya merasa aman. Seolah-olah ia akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar peduli padanya. Namun, hubungan mereka tidak luput dari pandangan sinis tetangga-tetangga Dewi. Bu Siti dan beberapa ibu-ibu lain seringkali melontarkan komentar menyindir saat melihat Dimas sering datang ke rumah Dewi. Nak Dewi, kurirmu kok sering banget main ke sini ya? Ujar Bu Siti suatu pagi saat Dewi sedang mengambil air di sumur depan rumah. Jangan-jangan kamu udah naksir sama dia? Dewi hanya tersenyum tipis, mencoba tidak terlalu memikirkan omongan itu. Biasa aja, Bu. Dia cuma teman biasa. Bu Siti tertawa kecil, lalu berkata dengan nada menyindir. Ya, kalau cocok ya nikah aja, Nak. Kan pas tuh, kurir sama penjahit lumpuh. Jodoh idaman deh. Komentar itu membuat Dewi merasa sedikit terluka, tapi ia mencoba mengabaikannya. Ia tahu bahwa Bu Siti hanya iri melihatnya dekat dengan Dimas. Namun, dalam hati, ia juga mulai merasa ragu. Apakah hubungannya dengan Dimas hanya akan menjadi bahan ejekan bagi tetangga-tetangganya? Sementara itu, Dimas tampak tidak terpengaruh oleh omongan orang-orang di sekitarnya. Ia tetap bersikap ramah dan perhatian pada Dewi, bahkan seringkali membantu Dewi dengan hal-hal kecil seperti memperbaiki kursi rodanya yang rusak atau membawa barang-barang berat yang sulit dijangkau oleh Dewi. Ia juga mulai lebih sering menghabiskan waktu di rumah Dewi, membantu membersihkan halaman atau sekadar menemaninya berbincang. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras rumah Dewi, Dimas tiba-tiba berkata, Mbak Dewi, aku pengen bilang sesuatu. Dewi menoleh, memandang Dimas dengan rasa penasaran. Apa, Mas? Dimas menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan nada serius, Aku suka sama Mbak Dewi. Bukan cuma karena Mbak Dewi cantik atau pintar, tapi karena Mbak Dewi itu kuat, mandiri, dan gak pernah menyerah, meskipun hidup gak selalu mudah. Aku pengen bisa selalu ada di samping Mbak Dewi, gak cuma sebagai teman, tapi lebih dari itu. Dewi terkejut mendengar pernyataan itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa Dimas akan mengungkapkan perasaannya begitu tegas. Hatinya berdebar-debar, tapi ia juga merasa ragu. Mas Dimas, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku nggak mau kamu ngerasa kasihan sama aku. Aku nggak kasihan sama Mbak Dewi, kata Dimas dengan tegas. Aku cinta sama Mbak Dewi. Aku tahu Mbak Dewi kuat banget, dan aku nggak pernah sekalipun mikir kalau kursi roda Mbak Dewi itu hambatan. Aku cuma pengen bisa bikin Mbak Dewi bahagia. Air mata mulai menggenang di mata Dewi. Ia tidak tahu harus berkata apa. Selama ini, ia selalu merasa bahwa tidak ada yang akan menerima dirinya apa adanya. Tapi Dimas membuktikan bahwa ia salah. Pria itu benar-benar tulus mencintainya, tanpa memandang kondisi fisiknya. Setelah beberapa saat terdiam, Dewi akhirnya berkata dengan suara pelan, Aku juga suka sama kamu, Mas Dimas. Tapi, aku takut kalau nanti kita jadi dekat, orang-orang
akan ngomong macam-macam. Dimas menggenggam tangan Dewi erat. Aku nggak peduli sama omongan orang lain, Mbak. Yang penting, buat aku adalah Mbak Dewi bahagia. Kalau kita sama-sama mau coba, kenapa enggak? Dewi tersenyum kecil, lalu mengangguk pelan. Baiklah, aku mau coba. Setelah pengakuan perasaan mereka di sore yang tenang itu, hubungan Dewi dan Dimas semakin serius. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, tidak hanya di rumah Dewi, tetapi juga di luar. Dimas sering mengajak Dewi keluar untuk makan, malam atau sekadar berjalan-jalan di taman dekat kompleks. Meskipun Dewi menggunakan kursi roda, Dimas selalu memastikan bahwa ia merasa nyaman dan aman. Ia bahkan belajar cara membawa kursi roda ke dalam mobil dengan hati-hati agar Dewi bisa menikmati perjalanan tanpa kendala. Namun, meskipun mereka berdua merasa bahagia, lingkungan sekitar masih belum sepenuhnya menerima hubungan mereka. Tetangga-tetangga Dewi, terutama Bu Siti, terus-menerus melontarkan komentar sinis tentang hubungan mereka. Nak Dewi, katanya kurirmu itu sering bawa kamu jalan-jalan ya? Wah, cocok banget tuh, kurir sama penjahit lumpuh. Pasangan idaman. Deh! Ujar Bu Siti suatu pagi saat Dewi sedang menjemur pakaian di halaman depan. Dewi mencoba tersenyum tipis, tapi kata-kata itu tetap menyakitkan. Ia tahu bahwa Bu Siti hanya iri melihatnya bahagia, tapi omongan seperti itu terus menghantui pikirannya. Ia mulai merasa ragu apakah hubungannya dengan Dimas benar-benar akan berhasil di tengah semua tekanan ini. Dimas di sisi lain tampak tidak terpengaruh oleh omongan orang-orang. Ia selalu meyakinkan Dewi bahwa mereka tidak perlu peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Yang penting kita bahagia, Mbak. Omongan orang nggak akan bikin kita jadi lebih buruk atau lebih baik, katanya suatu malam saat mereka sedang duduk di teras rumah Dewi. Namun, meski Dimas selalu mendukungnya, Dewi masih merasa ada beban besar di pundaknya. Ia takut bahwa hubungan mereka hanya akan menjadi bahan ejekan bagi tetangga-tetangganya, dan ia khawatir bahwa Dimas pada akhirnya akan menyesal telah memilihnya sebagai pasangan hidup. Suatu hari, Dimas datang ke rumah Dewi dengan ekspresi serius di wajahnya. Ia duduk di kursi tamu, lalu berkata, Mbak Dewi, aku mau bicara sesuatu yang penting. Dewi menoleh, memandang Dimas dengan rasa penasaran. Apa, Mas? Dimas menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan nada mantap, Aku ingin kita menikah, Mbak Dewi. Dewi terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa Dimas akan melamar begitu cepat. Hatinya berdebar-debar, tapi ia juga merasa ragu. Mas Dimas, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku takut kalau nanti kita menikah, orang-orang akan ngomong macam-macam. Aku nggak mau kamu ngerasa kasihan sama aku. Aku nggak kasihan sama Mbak Dewi, kata Dimas dengan tegas. Aku cinta sama Mbak Dewi. Aku tahu Mbak Dewi kuat banget, dan aku nggak pernah sekalipun mikir kalau kursi roda Mbak Dewi itu hambatan. Aku cuma pengen bisa bikin Mbak Dewi bahagia. Air mata mulai menggenang di mata Dewi. Ia tidak tahu harus berkata apa. Selama ini, ia selalu merasa bahwa tidak ada yang akan menerima dirinya apa adanya. Tapi, Dimas membuktikan bahwa ia salah. Pria itu benar-benar tulus mencintainya, tanpa memandang kondisi fisiknya. Setelah beberapa saat terdiam, Dewi akhirnya berkata dengan suara pelan, Aku juga sayang sama kamu, Mas Dimas. Tapi, aku takut kalau nanti kita jadi dekat, orang-orang akan ngomong macam-macam. Dimas menggenggam tangan Dewi erat. Aku nggak peduli sama omongan orang lain, Mbak. Yang penting buat aku adalah Mbak Dewi bahagia. Kalau kita sama-sama mau coba,
Kenapa enggak? Dewi tersenyum kecil, lalu mengangguk pelan. Baiklah, aku mau coba. Beberapa minggu kemudian, persiapan pernikahan dimulai. Dimas mengajak Dewi untuk bertemu keluarganya, dan keluarga Dimas langsung menerima Dewi dengan hangat. Ibu Dimas bahkan menangis haru saat pertama kali bertemu Dewi. Anakku nggak salah. Pilih, Nak Dewi. Kamu wanita yang kuat, dan aku yakin kamu akan jadi istri yang baik untuk Dimas, katanya sambil memeluk Dewi. Sementara itu, keluarga Dewi juga memberikan restu mereka. Meskipun awalnya ayah Dewi sempat ragu karena kondisi fisik putrinya, ia akhirnya luluh setelah melihat betapa tulusnya Dimas mencintai Dewi. Namun, meskipun keluarga mereka mendukung, tetangga-tetangga Dewi masih terus melontarkan komentar sinis. Bahkan, beberapa dari mereka datang ke rumah Dewi hanya untuk menyindir. Wah, Nak Dewi, katanya mau nikah sama kurir ya? Cocok banget tuh, kurir sama penjahit lumpuh. Jodoh idaman deh, ujar Bu Siti dengan nada menyindir. Dewi hanya tersenyum, tipis, mencoba tidak terlalu memikirkan omongan itu. Ia tahu bahwa Bu Siti hanya iri melihatnya bahagia. Namun dalam hati, ia juga merasa sedikit terluka. Ia khawatir bahwa hubungannya dengan Dimas hanya akan menjadi bahan ejekan bagi tetangga-tetangganya. Akhirnya, hari pernikahan pun tiba. Upacara pernikahan digelar secara sederhana di rumah Dewi. Meskipun sederhana, suasana penuh kehangatan. Keluarga dan teman-teman dekat hadir untuk memberikan doa dan dukungan kepada pasangan baru itu. Dimas terlihat gagah dalam setelan jas hitam, sementara Dewi tampak anggun dalam gaun pengantin yang ia desain sendiri. Setelah ijab kabul selesai, Dimas menggenggam tangan Dewi erat. Mulai sekarang, kita akan selalu bersama, Mbak. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sampingmu, katanya dengan suara penuh keyakinan. Dewi tersenyum lebar, merasa lega dan bahagia. Ia tahu bahwa pernikahan ini bukan akhir dari perjuangannya, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak lagi sendirian. Ada Dimas di sisinya, siap menghadapi segala tantangan bersama-sama. Namun, meskipun hari itu penuh kebahagiaan, Dewi tidak tahu bahwa sebuah rahasia besar sedang menunggunya di masa depan. Rahasia yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari pertama setelah pernikahan berlalu dengan penuh kebahagiaan bagi Dewi. Ia dan Dimas mulai menata hidup mereka sebagai pasangan suami istri. Mereka tinggal di rumah Dimas yang lebih besar dan nyaman, jauh dari tetangga-tetangga yang sering menghina Dewi. Meski begitu, Dewi masih merasa ada sesuatu yang aneh tentang Dimas. Ia sering melihat suaminya menerima panggilan telepon penting di tengah malam, atau saat sedang bersantai bersama. Setiap kali telepon itu berdering, Dimas akan segera menjauh, berbicara dengan nada rendah dan serius. Awalnya, Dewi tidak terlalu memikirkannya. Ia pikir itu hanya bagian dari pekerjaan Dimas sebagai kurir. Namun semakin lama, rasa penasarannya semakin besar. Apalagi ketika ia mulai menyadari bahwa Dimas seringkali pulang ke rumah dengan mobil yang berbeda-beda. Kadang sedan mewah, kadang SUV besar, bahkan kadang mobil sport yang tampak sangat mahal. Selain itu, Dimas juga sering ditemani oleh beberapa orang yang tampak seperti asisten pribadi atau sekretaris. Suatu sore saat mereka sedang duduk di ruang tamu, Dewi akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Mas Dimas, kata Dewi pelan, sambil menatap suaminya dengan rasa penasaran. Aku penasaran, kenapa kamu sering dapat telepon penting? Dan kenapa mobil-mobil yang kamu pakai selalu beda-beda? Dimas tersenyum tipis, lalu meletakkan cangkir tehnya di atas meja.
Ia tampak ragu sejenak, seolah sedang mempertimbangkan apakah sudah waktunya untuk mengungkapkan rahasia besar itu. "Mbak Dewi," katanya akhirnya dengan nada serius, "ada sesuatu yang harus aku ceritakan padamu. Aku bukan hanya seorang kurir." Dewi terkejut mendengar pernyataan itu. "Maksud kamu?" Dimas menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Sebenarnya aku adalah CEO dari perusahaan jasa. Pengiriman paket tempat aku bekerja dulu. Semua yang kamu lihat, mobil-mobil, asisten-asisten, bahkan panggilan telepon itu semua bagian dari pekerjaanku sebagai pemilik perusahaan." Dewi terdiam. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Suaminya, pria yang selama ini ia kenal sebagai seorang kurir yang ramah dan sederhana, ternyata adalah seorang CEO besar. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal?" tanyanya dengan suara bergetar. "Aku sengaja nggak bilang karena aku ingin, Mbak. Dewi mengenalku apa adanya," jawab Dimas dengan nada lembut. "Aku takut kalau aku langsung bilang bahwa aku seorang CEO, Mbak Dewi akan merasa tertekan atau bahkan tidak percaya sama perasaanku. Aku ingin Mbak Dewi mencintaiku bukan karena status atau uangku, tapi karena siapa aku sebagai pribadi." Dewi terdiam sejenak, mencerna semua yang baru saja dikatakan Dimas. Ia merasa campuran antara keterkejutan, kebingungan, dan juga kehangatan. Dimas benar-benar mencintainya apa adanya, tanpa peduli pada kondisi fisiknya atau status sosialnya. Bahkan ia rela menyamar sebagai seorang kurir hanya untuk mendekatinya tanpa prasangka. Setelah beberapa saat, Dewi akhirnya berkata dengan suara pelan, Aku nggak tahu harus bilang apa, Mas. Tapi aku senang kamu jujur sama aku. Aku nggak peduli kamu seorang CEO atau kurir. Yang penting buat aku adalah kamu mencintaiku apa adanya. Dan aku tahu itu benar." Dimas tersenyum lega, lalu menggenggam tangan Dewi erat. "Terima kasih, Mbak. Aku janji nggak akan ada rahasia lagi di antara kita." Beberapa hari kemudian, kabar tentang status Dimas sebagai CEO mulai tersebar luas di lingkungan tempat tinggal Dewi. Para tetangga yang dulu sering menghina Dewi langsung berubah sikap. Mereka datang ke rumah Dewi, bukan lagi untuk menyindir, tapi untuk meminta maaf. Bu Siti, yang dulu sering melontarkan komentar sinis tentang hubungan Dewi dan Dimas, datang ke rumah Dewi dengan wajah penuh rasa bersalah. "Nak Dewi, kami minta maaf ya," katanya dengan suara gemetar. "Kami nggak tahu kalau Mas Dimas itu ternyata seorang CEO. Kami salah udah ngomong macam-macam soal kamu sama Mas Dimas. Tolong maafin kami ya, Nak." Dewi tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada tenang, "Bu Siti, aku nggak masalah sama omongan Bu dulu. Aku cuma minta satu hal. Tolong hargai orang lain apa adanya, nggak cuma karena status atau kondisi fisiknya." Bu Siti mengangguk cepat, lalu meninggalkan rumah Dewi dengan wajah penuh rasa malu. Tetangga-tetangga lain pun datang dengan permintaan maaf serupa, tapi Dewi hanya tersenyum dan memaafkan mereka. Ia tahu bahwa karma telah berbicara, dan ia tidak perlu lagi memedulikan omongan-omongan buruk itu. Namun, meskipun para tetangga telah meminta maaf, Dewi tidak merasa perlu untuk balas dendam atau merendahkan mereka. Ia justru merasa lega karena akhirnya bisa membuktikan bahwa cinta sejati tidak dipandang dari status sosial atau kondisi fisik. Ia dan Dimas telah membuktikan bahwa cinta yang tulus bisa mengatasi segala rintangan, bahkan tekanan dari lingkungan sekitar. Di malam hari, setelah semua keriuhan berakhir, Dewi dan Dimas duduk berdua di teras rumah mereka. Dewi memandang suaminya dengan senyum penuh kebahagiaan. "Mas Dimas," katanya pelan, "aku nggak peduli kamu seorang CEO atau kurir. Yang penting buat aku adalah kamu mencintaiku apa adanya, dan aku tahu itu benar."
Dimas tersenyum, lalu menggenggam tangan Dewi erat. Aku juga, Mbak. Aku cinta sama kamu, apa adanya. Mereka berdua saling berpandangan, merasa lega dan bahagia. Mereka tahu bahwa perjalanan hidup mereka masih panjang, tapi mereka siap menghadapinya bersama-sama, tanpa peduli apa kata orang lain. Hari-hari berikutnya setelah rahasia Dimas terungkap, kehidupan Dewi dan Dimas berubah secara drastis. Kabar tentang Dimas sebagai CEO perusahaan jasa pengiriman besar tersebar luas di lingkungan sekitar. Tetangga-tetangga yang dulu sering menghina, Dewi tiba-tiba berubah sikap. Mereka tidak lagi memandang Dewi dengan tatapan merendahkan atau menyindir. Sebaliknya, mereka mulai mendekati Dewi dengan senyum lebar dan sapaan hangat. Bu Siti, yang dulunya paling sering melontarkan komentar pedas, kini menjadi salah satu orang yang paling rajin datang ke rumah Dewi. Ia bahkan membawa makanan buatan sendiri sebagai tanda permintaan maaf. Nak Dewi, ini aku bawain rendang buat kamu sama Mas Dimas, katanya suatu pagi saat Dewi sedang menjemur pakaian di halaman depan. Kami benar-benar minta maaf ya, Nak. Kami nggak tahu kalau Mas Dimas itu ternyata seorang CEO besar. Kami salah udah ngomong macam-macam soal kamu sama Mas Dimas. Dewi hanya tersenyum tipis, lalu menerima bungkusan rendang itu dengan sopan. Terima kasih, Bu. Tapi aku harap Bu Siti nggak cuma baik sama aku karena suamiku seorang CEO. Aku cuma minta satu hal. Tolong hargai orang lain apa adanya, tanpa melihat status atau kondisi fisiknya. Bu Siti mengangguk cepat, wajahnya tampak canggung. Iya, Nak. Kami janji nggak akan ngomong macam-macam lagi. Setelah Bu Siti pergi, Dewi hanya menghela napas panjang. Ia tidak merasa perlu untuk balas dendam atau merendahkan tetangga-tetangganya yang dulu sering menghina. Baginya, karma sudah berbicara, dan ia tidak perlu lagi memedulikan omongan-omongan buruk itu. Yang lebih penting bagi Dewi adalah bahwa ia akhirnya bisa membuktikan bahwa cinta sejati tidak dipandang dari status sosial atau kondisi fisik. Beberapa hari kemudian, para tetangga mulai mengadakan acara-acara kecil di kompleks untuk menghangatkan hubungan mereka dengan Dewi dan Dimas. Ada yang mengundang mereka ke arisan, ada yang mengadakan syukuran, bahkan ada yang mengajak mereka untuk ikut serta dalam acara penggalangan dana untuk masjid di lingkungan sekitar. Semua itu dilakukan dengan tujuan agar Dewi dan Dimas merasa diterima oleh masyarakat. Namun, meskipun banyak yang berusaha mendekati mereka, Dewi dan Dimas tetap mempertahankan sikap yang rendah hati. Mereka tidak pernah menunjukkan rasa sombong atau angkuh, bahkan ketika beberapa tetangga mencoba menjilat atau memuji-muji Dimas karena statusnya sebagai CEO. Dimas selalu menjawab dengan santai, "Saya sama seperti kalian. Hanya seorang pria biasa yang ingin hidup bahagia bersama istri saya." Dewi pun tidak pernah mempermasalahkan masa lalu. Ia memilih untuk fokus pada kebahagiaannya bersama Dimas, dan tidak lagi memikirkan omongan-omongan buruk yang pernah ditujukan padanya. Ia bahkan mulai membuka diri untuk berinteraksi lebih banyak dengan tetangga-tetangganya, meskipun ia tahu bahwa beberapa dari mereka mungkin masih memiliki prasangka buruk di dalam hati. Suatu sore, Dewi dan Dimas duduk di teras rumah mereka, menikmati secangkir teh hangat sambil memandang matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Udara sore itu terasa sejuk dan suasana begitu tenang. "Mas Dimas," kata Dewi pelan, sambil menatap suaminya dengan senyum penuh kebahagiaan. "Aku nggak pernah menyangka kalau hidupku bakal berubah kayak gini. Dulu, aku selalu merasa nggak pantas dapet cinta, apalagi dari seseorang kayak kamu. Tapi sekarang, aku merasa lega. Aku nggak perlu lagi takut sama omongan orang lain." Dimas tersenyum, lalu menggenggam tangan Dewi erat. "Mbak Dewi,
Aku juga nggak pernah menyangka kalau aku bakal bertemu seseorang seperti kamu. Kamu kuat, mandiri, dan nggak pernah menyerah meskipun hidup nggak selalu mudah. Aku bangga sama kamu, Mbak. Dewi tersenyum lebar, merasa lega dan bahagia. Ia tahu bahwa pernikahan ini bukan akhir dari perjuangannya, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak lagi sendirian. Ada Dimas di sisinya, siap menghadapi segala tantangan bersama-sama. Beberapa bulan kemudian, Dewi mulai mewujudkan salah satu impiannya. Membuka butik kecil miliknya sendiri. Dimas sangat mendukung ide itu, bahkan membantu Dewi dalam hal pemasaran dan promosi. Butik Dewi akhirnya dibuka di sebuah ruko kecil di pusat kota, dan dalam waktu singkat, butik itu langsung ramai dikunjungi pelanggan. Gaun-gaun hasil desain Dewi menjadi sangat populer, bahkan beberapa selebriti lokal mulai memesan gaun darinya. Dewi merasa bangga dengan pencapaian itu, tapi yang lebih penting baginya adalah bahwa ia akhirnya bisa membuktikan bahwa ia bisa hidup mandiri dan sukses meskipun dalam kondisi fisik yang terbatas. Ia juga merasa bersyukur karena memiliki Dimas di sisinya, yang selalu mendukung dan memotivasinya untuk terus maju. Di malam hari, setelah seharian bekerja di butik, Dewi dan Dimas duduk di ruang tamu rumah mereka, menikmati kebersamaan mereka. Dewi memandang suaminya dengan rasa syukur yang mendalam. "Mas Dimas," katanya pelan, "aku nggak tahu gimana caranya ngucapin terima kasih atas semua yang kamu udah lakuin buat aku. Kamu udah bikin aku percaya kalau aku layak dapet cinta, meskipun kondisi aku begini." Dimas tersenyum, lalu menggenggam tangan Dewi erat. "Mbak Dewi, aku juga nggak tahu gimana caranya ngucapin terima kasih atas semua yang kamu udah lakuin buat aku. Kamu udah bikin aku percaya kalau cinta sejati itu nggak lihat status atau kondisi fisik. Kamu udah bikin aku bahagia, Mbak." Mereka berdua saling berpandangan, merasa lega dan bahagia. Mereka tahu bahwa perjalanan hidup mereka masih panjang, tapi mereka siap menghadapinya bersama-sama, tanpa peduli apa kata orang lain.